stunting itu sebenarnya bukan masalah hanya di Indonesia ya, masalah seluruh dunia. Stunting menjadi masalah yang luar biasa, dan kalau kita bisa lihat 2 tahun terakhir ini merupakan masalah yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mevani Juwana. Di video ini saya akan membahas tentang masalah stunting balita di pedesaan. Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang masalah gizi balita di pedesaan dan resiko stunting pada balita. Nah, stunting itu yaitu kondisi gagal tumbuh akibat akumulasi kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup lama yang berdampak buruk pada perkembangan fisik dan kognitif anak secara permanen. Nah, kondisi balita akibat stunting ini ternyata cukup banyak memakan korban di seluruh dunia, yaitu sekitar 2,2 juta balita meninggal karena kondisi stunting. Nah, masalah gizi pada balita merupakan tantangan kesehatan yang memerlukan perhatian serius di Indonesia. Nah, meskipun upaya perbaikan gizi telah digencarkan, prevalensi stunting cukup masih tinggi. Nah, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi tertentu seperti di wilayah pedesaan. Nah, kawasan pedesaan seringkali memperburuk masalah gizi, mulai dari akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan yang memadai, sanitasi dan air bersih yang kurang layak, hingga tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang relatif rendah. Nah, kompleksitas ini menunjukkan bahwa stunting di pedesaan bukan hanya masalah asupan makanan, tetapi merupakan interaksi multifaktorial. Penelitian mendalam berfokus pada analisis faktor resiko spesifik di lingkungan di pedesaan menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan, merumuskan intervensi yang kontekstual dan efektif. Nah, kondisi stunting ini menimbangkan efek jangka panjang yang merugikan, termasuk terganggunya perkembangan fisik, mental, intelektual, dan fungsi kognitif. Jika anak mengalami stunting hingga mencapai usia 5 tahun, kondisinya akan sulit dipulihkan sepenuhnya, bahkan dapat berlanjut hingga dewasa. Selain itu, stunting pada ibu juga meningkatkan risiko melahirkan, terutama dengan berat badan lahir yang rendah. Salah satu dampaknya adalah stunting, yaitu gerakan pertumbuhan yang ditandai melambatnya kecepatan tumbuh akibat ketidakseimbangan gizi yang berkepanjangan. Nah, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengidentifikasi stunting berdasarkan standar pertumbuhan anak mereka, di mana indeks panjang badan menurut usia, tinggi badan menurut usia, berat berada di bawah ambang batas minus dan standar defisiasi. Nah, meskipun demikian, stunting masih menjadi gizi serius yang belum tuntas di Indonesia. Pentingnya masa balita 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Nah, jendela emas Golden Windows periode 1000 hari pertama kehidupan sejak konsepsi hingga usia 2 tahun sangat krusial dan menentukan kualitas hidup masa depan seseorang. Nah, risiko permanennya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi secara seimbang, balita berisiko mengalami gangguan permanen pada perkembangan fisik dan mental seperti stunting dan wasting. Nah, gizi dan nutrisi itu sangat penting untuk asupan balita. Contohnya, asupan makro seperti energi, protein, karbohidrat, lemak, air, serat untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan kesehatan umum. Contoh spesifiknya itu usia 1 tahun sampai 3 tahun memerlukan energi sebanyak 1350 kalori, protein sebanyak 20 gram, lemak sebanyak 45 gram, karbohidrat sebanyak 215 gram. Peran posyandu itu berperan sebagai pusat layanan terpadu yang penting untuk memantau dan meningkatkan kualitas kesehatan balita. Nah, peran utamanya itu meliputi pemantauan pertumbuhan gizi atau penimbangan rutin, pemberian vitamin A,
pemberian makanan tambahan untuk kasus underweight, gizi buruk atau stunting, pengukuran lingkar kepala, memantau tumbuh kembang, mendeteksi dini gangguan pertumbuhan termasuk otak. Yang kedua itu ada pencegahan penyakit dan kesehatan anak. Nah, imunisasi dan penanggulangan diare, deteksi dini penyakit, menjaga kesehatan anak secara rutin dan preventif. Yang ketiga itu ada edukasi dan konsultasi gizi dan kesehatan ibu balita, penyuluhan tentang tumbuh kembang anak, PHBS dan gizi, meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mengunggah pola pikir masyarakat ke arah medis. Nah, aku akan membahas tentang anak yang terkena stunting, yaitu seorang anak laki-laki berinisial AH berusia 34 bulan atau 2 tahun 10 bulan di desa Memplan, Aceh Utara, yang didiagnosa mengalami malnutrisi dan stunting pada tahun 2022. Nah, berat badannya itu sekitar 9,2 kg dan tinggi badannya itu sekitar 84,4 cm. Nah, faktor resiko dan penyebab utamanya itu, yang pertama itu ada faktor pengetahuan atau pola asuh. Nah, ibu jarang minum susu atau makan seadanya saat hamil. Nah, pemberian ASI eksekutif hanya 3 bulan, seharusnya mencapai 6 bulan. Nah, pemberian MPASI pada usia dini, usia 3 bulan sudah diberi MPASI, seharusnya usia 6 bulan itu baru diberi MPASI. Jarang ke posyandu, tidak pernah diimunisasi. Yang ketiga itu ada faktor ekonomi, ayah bekerja serabutan dan mempunyai penghasilan yang cukup sedikit, dan menjadi alasan utama anak tidak mengonsumsi susu. Nah, yang ketiga itu ada faktor perilaku lingkungan. Nah, anak sering mengalami batuk pilek yang memperburuk status gizi karena infeksi, intervensi, dan hasil awal pelaksanaan diberikan edukasi kepada orang tua, pemberian makanan tambahan atau PMT berupa biskuit dan vitamin dari puskesmas. Nah, di sini ada hasil setelah interval 2 minggu kunjungan ketiga, terdapat kenaikan berat badan sekitar menjadi 9,7, namun tinggi badannya tetap. Nah, kondisi gizi kurang pada stunting anak AH ini disebabkan oleh kombinasi faktor kurangnya pengetahuan atau pola asuh yang tidak tepat, keterbatasan ekonomi, dan kerentanan terhadap penyakit. Intervensi awal menunjukkan sedikit perbaikan berat badan, tetapi perbaikan status stunting memerlukan intervensi berkelanjutan dalam jangka panjang. Di sini saya akan membahas tentang pola asuh menurut kearifan lokal dan upaya penanggulangan stunting di pedesaan. Pola asuh balita di desa yang banyak dipengaruhi tradisi atau kearifan lokal punya dampak besar pada status gizi anak. Sayangnya, jika pola asuh ini diterapkan kurang tepat, resikonya adalah munculnya masalah baru. Nah, yaitu masalah gizi ganda, anak kekurangan gizi dan kelebihan gizi atau obesitas. Penyebab utamanya itu praktik makanan. Nah, makanan tradisional. Kebiasaan memberikan makanan tradisional seperti nasi tim dengan porsi yang cukup banyak, camilan manis atau berlemak tinggi adalah predikator terkuat anak jadi kelebihan gizi atau obesitas. Nah, kurangnya kontrol makanan tradisional seringkali tinggi energi, lemak atau gula, dan diberikan tanpa kontrol porsi yang benar atau variasi gizi yang kurang seimbang. Nah, minimnya edukasi. Ibu, terutama yang berpendidikan menengah, cenderung lebih sering mengikuti kebiasaan keluarga daripada menerapkan prinsip gizi seimbang yang sesuai kebutuhannya si anak. Nah, solusi dan upayanya itu transformasi pola asuh atau pola asuh di desa perlu diubah dengan cara menggabungkan nilai-nilai budaya lokal yang baik dengan edukasi gizi yang berdasarkan pengetahuan dan promosi kesehatan. Yang pertama itu ada edukasi gizi komprehensif. Perlu dilakukan penyuluhan gizi dan penggunaan produk pemberian makanan tambahan atau PMT yang tepat. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan kader desa tentang gizi seimbang. Nah, yang kedua itu mengatasi masalah gizi kurang seperti stunting, wasting, underweight, dan gizi lebih. Nah, integrasi budaya pola asuh harus
diselaraskan dengan nilai lokal yang positif, penghubungan antara intervensi gizi terarah dan penguatan pola asuh berbasis kearifan lokal atau kunci strategi untuk memastikan balita desa tumbuh dengan baik dan sesuai dengan ketetapan kesehatan di Indonesia untuk anak-anak. Diperlukan komitmen politik dan aksi kolektif dari tingkat pusat hingga desa untuk mengatasi akar masalah. Intervensi harus terpadu untuk menghubungkan perbaikan gizi spesifik atau suplementasi dengan gizi sensitif atau air bersih, sanitasi, dan edukasi pola asuh. Nah, masyarakat desa harus diberdayakan sebagai garda terdepan dalam pemantauan pertumbuhan balita dan memastikan 1000 hari pertama kehidupan terpenuhi secara optimal. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari tentang stunting dan gizi balita di pedesaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi stunting dan gizi balita di pedesaan. Semoga kalian menyimak dan semoga masalah stunting di Indonesia semakin mengurang, dan untuk itu kita sebagai anak muda harus mengedukasi orang yang lebih tua dari kita atau kurangnya pengetahuan tentang masalah stunting di pedesaan. Kita harus mengedukasi agar mereka lebih tahu dan agar mencegah resiko stunting lebih menjadi tinggi. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.